supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi. Pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Doa saya ya saudaraku, apa yang jadi rema, apa yang jadi visi, digenapi atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kalau mau tepuk tangan, pik tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Saya ingin mengambil waktu untuk mengajak saudara menyadari the blessing, berkat dari bekerja, the blessing of work. Pertanyaannya sekarang, Pastor, apa yang kami dapat ketika kami bekerja? Berkat seperti apa yang kami terima ketika kami bekerja? Apa sih yang dilakukan? Power pada saat engkau bekerja, saudara. Tahukah saudara bahwa bekerja itu ya saudaraku, dia unlocking, dia melepaskan, dia mengaktifkan the grace to multiply. Firman Tuhan ngomong kayak gini, Tuhan yang membuat kita kaya. Jadi itu anugerah. Berarti anugerahnya sudah ada, tapi pasif. Sampai ketika saudara bekerja, anugerah itu diaktifkan. Tiba-tiba dalam kehidupan saudara terjadi yang namanya terobosan. Tiba-tiba dalam hidupmu pintu demi pintu dibuka. Itu anugerah. Tiba-tiba terjadi yang namanya hal-hal yang tidak masuk akal. Percepatan demi percepatan, itu anugerah. Tapi itu dibuka, Bapak Ibu, pada saat engkau bekerja. That is the blessing of work. Dan tahukah saudara bahwa bekerja itu mengaktifkan iman? Oh, saudara buka deh, saudara buka. Ada sebagian dari saudara lihat saya, saudara bingung nih. Kenapa bekerja mengaktifkan iman? Buka Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Saudara sering dengar kata-kata ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nanti saudara turun sedikit ke bawah, Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, iman tanpa perbuatan kosong. Tapi coba, boleh multimedia munculkan dari terjemahan NKJV-nya, saya kepengen lihat saudara untuk mengerti. Kata perbuatan, lihat ini saudaraku. Faith without works. Kata perbuatan itu diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya, iman tanpa disertai dengan bekerja, kosong. Jadi iman, saudaraku, diaktifkan pada saat engkau bekerja. Amazing ya. Bahkan di ayat 17 tadi dikatakan, iman tanpa perbuatan mati kan? Katanya juga sama. Iman tanpa bekerja mati. Boleh nggak saya ganti? Ketika kau bekerja, imanmu jadi hidup. Listen dong. Dan ketika imanmu hidup, engkau jadi powerful. Bekerja itu punya power sehebat itu, saudara. Dan tahukah saudara, bekerja itu mengaktifkan kuasa doa. Amazing ya, amazing ya. Ketika saudara bekerja, doamu jadi tidak sia-sia. Ketika engkau bekerja, doamu itu dikasih kaki, saudara. Itu sebabnya saudara mengenal kata ora et labora. Sepakat ya, Bapak Ibu ya? Pastor, apakah pastor anti doa? Loh, jangan salah, kemarin minggu kedua kita belajar. Berdoa adalah bekerja dalam roh. Minggu lalu saya ingatkan lagi tuh. Jangan doanya Senin Kemis. Nggak ada warung buka Senin Kemis, kan gitu.
Saudara mengerti yang saya katakan? Jangan heran kalau warung saudara hari ini buka, besok tutup, sebulan baru buka lagi. Terus saudara bilang, lah kok kerjanya nggak maju-maju ya? Saudara ngerti kan? Lah kalau cara saudara berdoa ya begitu. Jangan bilang sama pendeta saudara, Pastor, mana? Katanya firman Tuhan bilang. Nah, saudara bisa mengerti ya? Kemarin kita sudah membahas mengenai itu. Hari ini, kalau you wanna put faith in your prayer, upon your prayer, bekerjalah. Nanti doa saudara bisa jalan. Dia punya kaki. Dia akan mengerjakan apa yang engkau doakan. Saya akan mengajak saudara melihat 5 dimensi ketika saudara bekerja. 5 dimensi dari bekerja yang mengerjakan pelipat gandaan besar. Apa saja? Ada 5. Yang pertama, bekerja dengan tekun. Lakukan ini. Dari pagi sampai petang, tidak seketika pun engkau berhenti. Jangan ngeluh. Ubah mentalitas kerjamu. Ubah caramu bekerja. Bekerja dengan ketekunan. Langsung dikerjain sampai tuntas. Doa saya ketika kau bekerja, kerjamu tuntas. Banyak orang bekerja, ngomongnya cuman gini, sudah kok Bu, sudah. Sudah itu proses. Tapi hasil itu bukan prosesnya. Sudah ditelepon betul, tapi sudah dikerjakan sampai selesai atau belum, itu yang dihitung. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Nangkep ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Sejak dari hari ini saya berdoa loh, cara kerja kita berubah. Enggak bisa hanya asal, enggak bisa hanya bilang saudara yang profesional di sini ya, enggak bisa bilang sama bos, sudah, tadi kan disuruhnya kan telepon, sudah saya telepon. Lah hasil teleponnya apa? Ya kan cuman disuruh telepon. Saudara pernah dengar itu? Saya tuh kalau gitu tuh pengen tak cekik loh. Beda ya saudara, bedakan antara proses dengan hasil. Kemampuan saudara get the job done. Itu akan menentukan. Oke, kita masuk ya Bapak Ibu, kita masuk yang kedua ya. Dimensi yang pertama tadi adalah belajar saudaraku, bekerja dengan tekun. Yang kedua, bekerja di atas standar rata-rata. Boleh enggak? Anak-anak Tuhan di tempat ini, baik engkau bisnismen, engkau profesional. Kalau engkau diharapkan 1 mil, kerjakan 2 mil. Daud diharapkan 100 kulit katan, dia kasih 200 ke Saul. Ini jenis orang yang ketika dia bekerja, extra work. Ini kerja di atas rata-rata, saudara. Orang lain hanya sekedar kasih ini, saudara tambahkan jauh lebih. Bekerja di atas rata-rata. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Bekerja dengan integritas. Doa saya sejak dari hari ini ya, dari tempat ini ditemukan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jaga integritas. Jaga integritas itu gimana saudara? Luar dalam sama. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, kerja tim. Kerja tim. Yuk, saya cepat aja ya, waktunya sudah terbatas. Kerja tim. Kerja tim ini ya saudara, ada pepatah ngomong kayak gini. Kalau saudara mau kerja cepat, kerja sendiri. Tapi kalau saudara mau kerja besar, kerja tim. Saya ulang ya, kalau saudara mau kerja cepat ya kerja sendiri. Kalau orang lain kadang-kala nggak secepat kita. Tapi kalau saudara mau kerja besar, harus belajar kerja tim. Survei membuktikan 1 ekor kuda itu bisa menarik beban 3 ton. Menurut saudara, harusnya 2 ekor kuda bisa narik beban berapa? 6 ton ya? No, salah. 2 ekor kuda bisa menarik beban 10 ton. Dan plus bonusnya, kalau ini kuda berdua sudah bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, maka dia bukan hanya menarik 10 ton, dia bisa menarik 12 ton. Yang terakhir, kerja berkat. Kerja berkat. Tadi kita saudara sudah membaca semuanya ya. Tadi saya sudah memunculkan semuanya, ini baru yang terakhir saya munculkan. Ada banyak orang Kristen suka ngomongnya gini, serahkan sama Tuhan aja, serahkan sama Tuhan saja, boleh.
Saudara boleh ngomong seperti itu setelah kau kerjakan semua yang terbaik yang kau bisa lakukan. Jangan engkau malas-malasan lalu engkau ngomong sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Itu gak fair. Yang mengerti katakan amin. Setelah kau lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan, semua yang kau bisa lakukan, belajar yang kelima ini, kerja berkat. Ketika engkau bekerja, lakukan yang terbaik sebaik yang engkau bisa kerjakan, tapi selebihnya andalkan Tuhan di atas